Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bambang Sadono, di channel Inspirasi untuk Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi. Syukur kalau ada persoalan bisa menjadi solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Asip Kolbihi, Bupati Kabupaten Pekalongan. Apa kabar Pak Asip? Alhamdulillah, saya Pak Bambang. Ya. Pak Asip, dulu saya pernah menulis ini, buku 100 tokoh inspirasi Jawa Tengah. Mohon maaf kalau Ya, Pak Asip ada di sini. Nah, itu kan pernah janji kalau suatu saat saya wawancarai di televisi gitu kan. Nah, ternyata setelah itu ada pandemi corona ini. Ya, terpaksa acaranya terganggu. Nah, ini sebagai solusinya saya wawancara melalui channel Inspirasi Jawa Tengah ini, Pak Asip. Pak Asip, di dalam buku itu kan ditulis beberapa hal yang ternyata mendapat respon banyak orang yang tertarik. Antara lain misalnya gagasan Pak Asip membuat zona untuk perguruan tinggi itu banyak daerah lain yang mengapresiasi. Itu perkembangannya gimana sampai saat ini, Pak Asip? Jadi berawal dari keprihatinan saya sebagai putra daerah, sebagai bupati dan orang yang sudah sekian lama merumuskan kebijakan di Kabupaten Pekalongan. Salah satu titik atau bolongnya kita itu Kabupaten Pekalongan sama sekali bukan menjadi daerah tujuan untuk perguruan tinggi untuk anak-anak mahasiswa. Sementara anak-anak mahasiswa Pekalongan itu nyebar, ada di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, di Solo. Ini sebenarnya yang ide pertama. Oleh karena itu saya menggagas bahwa nanti kalau saya jadi bupati harus berdiri minimal 8 perguruan tinggi. Mengapa angka 8? Karena handphone saya itu 888. Itu angka hoki yang masyarakat etnis Cina itu sangat percaya dengan angka 8. Ya. Alhamdulillah step by step, satu demi satu, 8 ini mulai terwujud. Pertama kita menginisiasi, jadi ini mungkin berbeda Pak Bambang antara berdirinya perguruan tinggi di satu daerah dengan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kalau di Kabupaten Pekalongan ini mohon maaf, itu memang inisiasi dan regulasi dari kita. Satu, pertama bagaimana kita menghidupkan IAIN dulu, karena IAIN itu tanahnya sudah dibeli pada tahun 2009 pada saat Ibu Bupati Siti Komaria. Kemudian 2011 diganti oleh Pak Antono, 5 tahun beliau ternyata masih belum bisa groundbreaking IAIN. Alhamdulillah ketika kami sudah memegang tampuk kekuasaan di eksekutif, maka hal-hal yang menurut saya menjadi hambatan kita hilangkan. Ini kan hanya menyangkut pemahaman tentang regulasi. Bagaimana perda RT RW, bagaimana aturan-aturan yang waktu itu dianggap menghambat. Bagi saya tidak penting, perda itu hanya ada 2. Satu adalah perda Indo. RT RW ini perda Indo. Kemudian aturan lainnya itu bersifat derivatif. Turunan-turunan yang menurut saya itu bisa kita bisa dilakukan diskresi melalui kebijakan bupati. Dengan kerja seperti itu, alhamdulillah pendekatan proses ini jalan dan pendekatan hasil jalan. Belum lama saya jadi bupati, IAIN sudah meletakkan batu pertama dan dihadiri oleh Pak Menteri, waktu itu sudah eksis. Berdirilah IAIN Pekalongan yang nanti insya Allah pada tahun 2022 sudah menjadi Universitas Islam Negeri. Kita dukung terus. Dukungan pemerintah nyata sekali. Kita memberikan hibah tanah 5 hektar. Kalau kita konversi ke rupiah itu hampir 25 miliar. Jadi ya cukup signifikan. Kemudian Undip, pada saat itu kebetulan Menteri Pendidikan adalah Pak Nasir, yang beliau adalah mantan rektor Undip. Kami bicarakan, Pak Nasir di sini punya potensi nih, daerah Pekalongan ini punya potensi. Kalau Bapak oke, saya kasih tanah Undip lah. Kalau Undip nih enggak 5 hektar, kalau IAIN 5 hektar. Undip mintanya berapa saya kasih. Akhirnya kita kasih, waktu itu saya janjikan 20 hektar. 20 hektar, sekarang yang sudah sertifikat itu 10 hektar plus 1 hektar yang tengah kota. Kemudian yang 10 hektar untuk pengembangan, insya Allah pada minggu depan ini sudah peletakan batu pertama. Dan 2 tahun ini, Undip sudah membuka 2 program studi, yaitu D3 PWK,
kemudian D3 akuntansi, semuanya berjalan dan kebetulan saya salah satu pengajar di sini. Ya. Kemudian kita ke swasta. Swasta ini saya dekati Muhammadiyah. Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan sejak tahun 60 itu sudah punya perguruan tinggi, Pak Bambang. Jadi beliau kawan-kawan Muhammadiyah kita, saudara-saudara Muhammadiyah kita itu, karena Muhammadiyah Pekajangan itu menjadi salah satu dari kutub pertumbuhan Muhammadiyah di Indonesia setelah Jogja dan Bukit Tinggi, ternyata pada tahun 60 pernah berdiri Universitas Muhammadiyah Pekalongan. Kemudian ini meninggal, mati, nggak ada cenderungnya, sampai izinnya itu bisa diambil atau memfasilitasi berdirinya Universitas Pekalongan. Nah, kemudian saya melobi tokoh-tokoh Muhammadiyah, baik kota maupun kabupaten, ayo panjenengan bikin universitas, nanti saya fasilitasi. Akhirnya ada tanah yang merupakan tanah government ground, kita regulasi, saya beranikan diri, udahlah kalau untuk perguruan tinggi, saya serahkan semua untuk Muhammadiyah. Tanahnya ini di pinggir jalan raya, harganya puluhan miliar kalau ini. Kemudian juga kita memberikan bantuan operasional, kalau tidak salah waktu itu 2,5 miliar. Berdirilah sekarang Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Sekarang mahasiswanya sudah hampir 600. Kemudian NU dari dulu ini paling nggak bakat kalau mendirikan perguruan tinggi. Kalau mendirikan pondok pesantren nggak usah diwarai mesti jalan. Tapi untuk mendirikan perguruan tinggi, NU itu biasanya hanya rapat-rapat saja sampai nggak jelas. Tapi alhamdulillah di Pekalongan ini jelas. Kita inisiasi, kita kasih insentif, kita kasih dorongan, kita dukung dengan regulasi penuh, lahirlah Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama. Ini hasil kompromi kita dengan waktu itu juga Pak Nasir yang memberikan jangan buka sekolah tinggi, apalagi sekolah tinggi agama. Bukalah sekolah sains. Muncullah ITSNU, kemudian ada proses pemindahan, yaitu akademi atau politeknik batik yang ada di kota, milik Yayasan Al-Usmani, punya Pak Haji Arifin Usman, diserahkan kepada kita. Sehingga NU sekarang di kabupaten punya 2 perguruan tinggi, yaitu ITSNU dan Politeknik NU. Masing-masing mahasiswanya sudah lumayan, mungkin pada tahun ini sudah sampai 600-700. Ini satu hal yang menurut saya cepat juga. Baru kali ini NU bisa mendirikan perguruan tinggi cepat. Biasanya kadang-kadang peletakan batu pertama dan yang terakhir, ini pengalaman, ini kata bahasanya Pak Kiai Said Akil biasanya begitu. Tapi khusus untuk Pekalongan, alhamdulillah lancar. Ada ITSNU, Politeknik NU, kemudian Muhammadiyah, IAIN, kemudian Undip, ada 5. Kita menginisiasi Akademi Komunitas Negeri Kajen. Sekarang menjadi program PSDKU dari Politeknik Bandung, Polban. Polban itu didirikan oleh ITB, jadi cucunya ITB. Hari ini sedang kita proses, mudah-mudahan sebentar lagi kita punya Politeknik Negeri yang representatif menjawab kebutuhan tentang tenaga kerja di Kabupaten Pekalongan yang berbasis industri tekstil. Alumni dari AKN yang dulu merupakan Akademi Komunitas Negeri itu sudah diserap di beberapa penyedia kerja, ya, seperti pabrik-pabrik tekstil yang ada di kita ini. Kemudian juga ada universitas swasta, sekolah tinggi swasta yang ini sejak dulu sudah lahir. Kemudian kita memberikan gedung, waktu itu ada kunjungan Bapak Presiden, kami minta agar bangunkan asrama mahasiswa untuk STAIKAP, Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan yang ada di Wonopringgo. Dan yang terakhir ada Akademi Analis Kesehatan. Ini tadinya nggak dihitung sama sekali. Ya. Kalau bahasa pesantrennya laya mutu walayahya. Orang mutu ngentak-ngentak ke biaya ini dari kota. Waktu itu di kota, manajemen saya kumpulkan. Oke, Pak Jenengan pindah ke kabupaten, saya fasilitasi. Kepentingannya apa? Saya bantu. Alhamdulillah sekarang berdirilah Akademi Analis Kesehatan dengan mahasiswa tidak kurang dari 400. Ini yang sedang kita inisiasi terus pelan-pelan. Yang dulunya Kabupaten Pekalongan itu 0 perguruan tinggi, sekarang setidaknya muncul sudah begitu banyak. Apalagi nanti juga saya sudah mendapat kabar ada salah satu vendor perguruan tinggi dari Al-Azhar itu sudah melakukan survei. Dia akan mendirikan perguruan tinggi dari TK sampai perguruan tinggi, tapi masih kita tunggu. Artinya kita sudah menjadi sesuatu yang dilirik para pelaku pengembang perguruan tinggi. Ini lagi Pak Bambang lagi. Jumlahnya sudah lebih dari 8 nanti Pak? Insya Allah, oke. Yaitu menunjukkan supaya lebih dari 3 kan banyak. Gitu. Kalau
saya dengar Universitas Pekalongan juga mau pindah ke kabupaten. Oke, kalau Unikal mau pindah, kita sediakan tanah. Sudah survei, kemudian kita fasilitasi. Oke, karena sekali lagi, Kabupaten Pekalongan itu menurut saya sangat layak untuk dijadikan kota pelajar, melengkapi kota-kota pelajar yang sudah ada di Jawa Tengah seperti Purwokerto, Salatiga, Surakarta, Solo, Semarang, dan Pekalongan mengambil tempat terakhir. Karena apa? Karena lahannya masih sangat luas. Kita punya lahan hampir 923 km atau hampir 1 juta hektar, 1 juta hektar. Kemudian udaranya masih bersih, kemudian kehidupan sosial kemasyarakatannya harmoni. Saya kira itu modal untuk pengembangan perguruan tinggi, dan kami juga mencermati bagaimana perubahan kota, wajah kota-kota pendidikan yang dulu kita banggakan seperti Jogja, itu kita cermati betul bagaimana wajah kota pendidikannya pelan-pelan sudah mulai hilang. Kemudian kita juga sadar kalau begitu ini daerah Kabupaten Pekalongan ini kan daerah desa, karena terletak 20 km dari pusat kota Pekalongan. Lahannya masih hijau, masih luas, masyarakatnya masih sangat sosialis, masih mudah untuk bergaul, dan saya kira ini sangat cocok atau sangat habit untuk pengembangan pendidikan. Ternyata ini tidak keliru, dan mudah-mudahan semakin bisa menambah banyak perguruan tinggi yang akan masuk ke Kabupaten Pekalongan. Iya Pak Bupati, kita pindah ke persoalan industri. Dulu Bupati kan cerita bahwa andalan Kabupaten Pekalongan itu industri batik dan industri jin ya, kalau nggak salah ya. Ini di era pandemi Corona ini gimana situasi industri Pekalongan, Pak? Secara umum bisa kita klasterisasi menjadi 3 persoalan industrialisasi di Pekalongan berkaitan dengan pandemi. Bagi industri-industri yang skala besar sekali, pabrikan, itu karena mereka sangat terpengaruh dengan pasokan bahan baku yang kebetulan ini impor, kemudian hasilnya kebetulan ini adalah diekspor seperti produk sarung. Hampir 70% produk sarung nasional itu disumbang dari pabrik-pabrik yang ada di Pekalongan. Sehingga kita punya gajah duduk, ini ekspornya ke Timur Tengah. Kemudian sarung mangga juga sebagian ke Timur Tengah, ke negara-negara Islam Asia Tenggara. Kemudian kita punya sapir, kemudian punya sarung atlas, itu juga pabriknya ada di Kabupaten Pekalongan, dan sarung-sarung lain yang semua ini mengandalkan pasar ekspor. Tentu ini terpukul dulu. Klaster yang kedua, ini di bawah pabrik itu adalah para pelaku industri konveksi, baik yang memproduksi jin, memproduksi batik skala menengah ke atas. Ini kena dampaknya, Pak Bambang. Karena apa? Mereka ini bertumpu pemasaran pasar-pasar nasional, pasar-pasar regional nasional seperti Tanah Abang, pasar di Surabaya, Medan, Makassar, Manado, semua kena semua, tutup semua. Paling parah adalah ketika pasar Tanah Abang tutup karena hampir waktu itu menjelang bulan puasa, dan sampai bulan puasa, maka barang itu di Pekalongan hari ini jumlahnya itu ratusan ribu kodi numpuk di gudang-gudang mereka. Para pelaku industri menengah besar ini, mereka nggak bisa membayar ke pabrik bahannya. Karena apa? Karena barangnya tidak bisa keluar. Nah, kita masih untung. Punya industri kecil menengah ke bawah. Ini masih eksis karena mereka berdagang di pasar-pasar yang tidak kena dampak. Mereka berdagang di pasar-pasar tradisional yang kecil-kecil, kemudian juga memanfaatkan jaringan pasar daring. Kabupaten Pekalongan menurut salah satu sumber adalah pemasar daring yang cukup handal. Kemarin kami mengumpulkan para pelaku daring yang produknya diambil dari Kabupaten Pekalongan, omsetnya hampir 50 miliar. Ini pasar alternatif yang tidak kita duga sebelumnya, barokah dari pandemi, karena setiap musibah kita ambil hikmahnya seperti apa. Ternyata anak-anak muda kita memanfaatkan potensi produksi yang ada di Kabupaten Pekalongan, kemudian untuk kita pasarkan di pasar daring, sehingga dengan demikian ada segmen masyarakat yang tidak terkena secara langsung. Tapi ini menengah ke bawah, menengah ke atas, dan atas sangat terkena dampak COVID. Untuk apa Pak Bupati yang masih bisa eksis itu? Mereka menjual produk-produk yang ada di Pekalongan, tapi bukan dengan skala grosir ya, tapi secara retail, menggunakan pemasaran daring, bekerja sama dengan marketplace yang sudah terkenal seperti Lazada, kemudian Bibeli, kemudian Tokopedia dan lain-lain.
ini di Pekalongan sangat marak dan dimanfaatkan dengan baik oleh para anak-anak muda, sehingga mereka bisa memasarkan produk dalam negeri Pekalongan langsung ke konsumen. Nah, ini tidak terkena ini relatif tidak terkena dampak COVID, bahkan ya alhamdulillah semakin barokah karena omsetnya bisa miliaran. Ya, maksudnya produknya tetap produk batik, tekstil. Produk dalam negeri Pekalongan, bisa batik, ya, bisa celana, tetapi sekali lagi pola penjualannya adalah retail ya, karena menggunakan pasar online. Jadi tidak seperti kalau kita ngirim barang dengan offline itu kan bisa ngirim ribuan kodi. Kalau ini pakai eceran tapi jumlahnya banyak. Ya, kalau nggak salah itu JIN itu juga pusatnya di Kabupaten Pekalongan, Pak Bupati. Kita menjadi pusat JIN untuk produksi JIN dengan bahan bakunya itu biasanya diambil dari pabrik-pabrik yang ada di Solo, yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta. Tapi pusat pabriknya ada di sini. Kita punya 121 cucian JIN atau wash JIN. Ini kalau ini persoalannya lingkungan nanti, tapi ini pelan-pelan bisa kita atasi. Kalau dulu ada pandangan, ada stigma orang Pekalongan kalau kaline kotor rezekine nglontor. Sekarang saya balik, kaline resik rezekine apik. Nah, ini tidak mudah karena satu sisi industri harus jalan, industri batik, industri JIN ini adalah industri yang pasti akan mendatangkan limbah, tetapi satu sisi kita bekerja keras agar sungai-sungai ini tetap bersih, industri ini tetap jalan. Ini dua hal yang sangat susah, dan kalau ini berhasil, saya kira merupakan kerjasama yang sangat baik, dan paling penting adalah menumbuhkan kesadaran kolektif para pelaku industri tadi agar bisa ramah lingkungan, yang selama ini hal ini diabaikan antara kepentingan industri, kepentingan ekonomi, dan kepentingan lingkungan kita belum bisa mengharmonisasi. Kalau ini kita keras, semua harus punya IPAL, semua harus kita tata, sehingga sekali lagi kaline resik rezekine apik niki akan menjadi slogan mengganti tadi. Kalau kaline kotor rezekine nglontor itu pandangan lama yang saya kira sangat bertentangan dengan nilai-nilai sosial, bahkan nilai-nilai religiusitas. Oke, Pak Bupati, sekarang kita bicara tentang epidemi, Pak Bupati. Khusus Kabupaten Pekalongan, situasi terakhir seperti apa? Karena beberapa kota Alhamdulillah, data terakhir yang dikirim dari pemerintah provinsi, kami ini nomor 3 dari bawah untuk RT-nya. Ya. Jadi sangat bagus. Kemudian zonanya sudah hijau. Sudah zona hijau. Kemudian hal-hal yang kayak gini. Terus angka positif COVID. Angka positif COVID Kabupaten Pekalongan itu sejak mulai bulan Maret itu hanya 8. 8 ini 5 sembuh, Pak Bambang. 5 sudah sembuh. Berarti yang 1 meninggal, yang meninggal pun KTP Depok. Saya sering bilang kalau KTP-nya itu Kajen, Wonopringgo, Buaran, insya Allah selamat. Nah, ini KTP Depok, jadi di luar radius doa kita. Saya sering guyon begitu ini guyon aja. Nah, dari 8 itu 2 sekarang kita rawat. Kita rawat, yang 1 ini sudah 25 hari, mudah-mudahan sebentar lagi sembuh. Kemudian yang 1 ini hasil transmisi dari klaster KIM, sebuah rumah sakit swasta yang ada di Batang. Ibunya kebetulan perawat di rumah sakit KIM, kemudian anaknya ini kena. Nah, anaknya ini menjadi tanggung jawab kita. Sekarang kita perawat di rumah sakit khusus COVID. Kita punya rumah sakit lini 3, Bang. Jadi kita punya rumah sakit lini 1 Keraton yang melayani seluruh wilayah Pantura. Kemudian kita punya lini 2 dan kita punya rumah sakit lini 3. Ini jarang kabupaten kota yang mempunyai 3 rumah sakit yang masing-masing punya jenjang, dan kami alhamdulillah selama ini pelayanannya berjalan dengan baik, tidak ada gejolak, dan masyarakat juga kami tidak pernah melakukan pembatasan secara ekstrim dalam tanda kutip, tetapi tetap mengikuti protokol. Hasilnya ini cukup lumayan. Kita indeks RT-nya sampai dengan minggu ke-23, indeks RT Kabupaten Pekalongan itu 0,1. Wonogiri 0,0, Kota Tegal seperti kita tahu bagaimana Kota Tegal melakukan lockdown, PSBB dan lain-lain. Kabupaten Pekalongan ya bukan santai tapi tetap waspada, indeks RT-nya 0,1.
Tentu ini sangat membanggakan dan sekaligus menjadi tantangan kita agar bagaimana kita mengelola pandemi COVID-19 ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga masyarakat karena itu adalah amanat paling penting. Dan jangan lupa Kabupaten Pekalongan itu punya high risk, risiko tinggi sebenarnya untuk penyebaran COVID. Karena apa? 51.600 orang pemudik yang ini datang dari Jabodetabek. Kalau kita tidak waspada, maka ini adalah potensi klaster baru pemudik. Alhamdulillah sudah sampai 14 hari, sampai hari ini kita aman, bahkan kita melakukan rapid test di pasar-pasar. Kita melakukan rapid test di 6 pasar besar dengan sampling hampir 1.000, hasilnya 5 ini reaktif dari pasar-pasar besar itu. Kemudian setelah 5 reaktif, kita lakukan swab dan alhamdulillah negatif semua. Jadi yang di pasar kita aman, kemudian pemudiknya kita aman, hanya ini ada kasus baru yang saya kira harus menjadi perhatian kita bersama dan membutuhkan kerjasama lintas daerah. Bagaimana ada seorang pasien yang sudah dirawat di Rumah Sakit Jakarta, kemudian melarikan diri naik motor. Nah, kebetulan orang Pekalongan. Tapi apapun, ini kami rawat, kemudian kami koordinasikan dengan Jakarta, ini sudah didata di sana atau belum, penanganannya sudah sampai mana, karena ini manusia, jadi kita harus menghormati, harus memberikan spirit agar mereka ini sembuh, kemudian memberikan edukasi agar penyakit ini jangan dianggap remeh, sehingga panjenengan bisa bebas di keluarga, sehingga menyerepotkan semua. Alhamdulillah ini sudah kita tangani, dan mudah-mudahan ini menjadi kejadian yang terakhir. Setelah itu baru kita akan naik, kalau bahasa Pak Ganjar, ini masih melakukan prakondisi untuk new normal. Kemudian nanti setelah ini selesai, kita akan menuju ke new normal dengan tatanan yang sudah kita siapkan. Kita bandingkan semuanya, tertinggi itu Magelang. Magelang itu RT-nya 3,6. Nomor 2 Kota Semarang, ini kotanya Pak Bambang itu 3,5. Cukup tinggi. Kabupaten Pekalongan alhamdulillah masih 0,1. Dan kami tidak pernah melakukan upaya-upaya yang sangat ekstrim, sangat fundamental. Ekonomi ini supaya jalan, tetapi aspek keamanan tetap kita kedepankan. Kemudian kita juga berada di kemampuan daerah dalam penanganan kesejahteraan Kesmas, ya, pelayanan masyarakat. Ini kita nilainya cukup tinggi. Kemudian kemampuan daerah dalam penanganan Kesmas terinfeksi, ya, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan ini nilainya 100, kemudian kita zona hijau. Kemudian kriterianya respon kita lumayan, ya, untuk penanganan ini. Jadi kalau dilihat dari aspek yang diukur dari standar WHO ini, kita masih lumayan. Nah, tinggal tadi bagaimana kita melakukan upaya-upaya preventif lebih efektif lagi supaya pandemi ini tidak terus menyebar di Kabupaten Pekalongan. Pak Bupati, saya kira kalau lihat itu bukan hanya lumayan, saya kira bagus sekali. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Jadi itu ikut tenang kita melihat Kabupaten. Ya. Jadi ekonomi mudah-mudahan segera bisa pulih. Amin, ya. amin, 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 amin. Tidak terlalu serius yang apa ya. Saya mau tanya lagi hal yang agak lain karena ini sudah menjadi topik di Pantura, terutama itu mengenai rob. Kan Pekalongan juga kena rob. Nah, Pak Bupati kan pernah punya rencana. Jadi bedanya Pekalongan dengan Demak itu, kalau di Demak yang kena rob itu nggak mau pindah. Tapi kalau Pekalongan kan justru akan dijadikan kawasan industri. Gimana itu Pak Bupati? Kami melakukan pemetaan daerah-daerah pantai utara kita. Kita punya panjang pantai 10 km. Dari 10 km itu hampir separuhnya kena rob. Hampir 5 km ini kena rob sepanjang pantai utara sejak tahun 2008. Pada saat saya dilantik, Pak Gubernur memberi 2 mandat serius kepada kami, saya dan Wakil Bupati. Waktu itu beliau menyampaikan, ini Pak Bupati dan Wakil Bupati selesaikan rob Kabupaten Pekalongan. Kemudian yang kedua, turunkan angka kemiskinan. Karena waktu itu angka kemiskinan kita hampir 13%. Jauh di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional. Kemudian kita bekerja keras, melakukan upaya-upaya, termasuk kita belajar ke Belanda. Alhamdulillah kami difasilitasi oleh banyak pihak, sehingga bisa berkesempatan mengunjungi Rotterdam.
dengan Pak Wali, dan ada kerjasama dengan HSK, sebuah lembaga pengelola air milik Kerajaan Belanda. Dari situ kita mulai bisa belajar, memetakan dulu. Pertama adalah memetakan sesuai dengan kondisi. Pada tahun 2017 kami membangun tanggul darurat di Desa Mulyorejo. Ini desa yang tidak pernah surut sejak tahun 2008. Tanggul darurat ini namanya saja darurat. Kita bangun satu sebagai bentuk eksperimentasi keseriusan pemerintah kita, kemudian yang kedua dengan hitungan teknis yang cukup matang karena berdasar pengalaman empirik ya, ketika kita datang ke Rotterdam, kemudian diberi penjelasan secara singkat oleh para otoritas pengelola tanggul di Rotterdam. Hasilnya waktu itu Desa Mulyorejo langsung kering. Padahal tanggul darurat ini hampir 1 kilo, terus dananya sangat minim. Setelah ini selesai, baru saya mengajukan usulan ke pemerintah pusat. Kami memberikan contoh, bahkan Pak Gubernur rawuh juga meninjau tanggul yang merupakan inisiasi kita sendiri dan kita bangun sendiri dengan biaya sangat murah, ternyata efektif. Kemudian kami koordinasi dengan BWS, langsung kami menemui Pak Menteri. Pak Menteri, ini kami ada eksperimentasi dan berhasil. Intinya harus dibangun tanggul melintang di pantai utara kita. Alhamdulillah turun bantuan multi-years nilainya hampir 700 miliar. Membentang dari kabupaten sampai ke kota, hampir 10 kilo lebih sampai ke kota Pekalongan. Hasilnya pada saat itu rob bisa tertangani. Karena dengan sistem tanggulnya ada, long steripnya kita siapkan, kemudian pompanya kita siapkan, dulunya yang lahan tergenang, sekarang tidak tergenang. Satu sisi kita mengatasi hal tersebut, sisi lain juga kita membuat peta blok untuk kawasan industri. Kami sudah membuat revisi tata ruang RT RW kita, Perda RT RW kita dulu dibuat pada tahun 2011. Kemudian saya ketua DPRD. Perda nomor 2 tahun 2011, tata ruang Kabupaten Pekalongan. Kemudian kita revisi, karena waktu itu belum melakukan plotting terhadap kawasan industri. Kawasan industri kita prioritaskan di daerah-daerah pantai utara yang terkena dampak rob. Dulunya pertanian subur, kemudian karena terjadi rob bertahun-tahun, maka menjadi lahan yang pusuh, lahan yang sama sekali tidak produktif. Kita tawarkan ke beberapa kalangan industriawan, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada yang minat, ada pabrik sepatu, salah satu merek sepatu yang sekarang sudah serius untuk mengembangkan kawasan tersebut, sehingga tanah yang dulunya tidak produktif sekarang sudah agak mahal, sudah punya nilai kembali. Itu maksud saya seperti itu, Pak Bang. Jadi mengembalikan lagi harkat pemilik tanah ini ke harga yang normal. Karena ada industri masuk, maka harga-harga tanah itu sekarang sudah mulai. Jadi penanganan robnya, walaupun ini ada banjir rob besar karena ini terjadi angin utara, sehingga di hampir sepanjang pantai utara ini kena rob semua, termasuk di Jawa Barat. Kita juga menyiapkan lagi, melakukan review lagi bekerjasama dengan BWS dan pihak terkait agar ada penyempurnaan desain. Masih ada beberapa kegiatan yang harus segera dilaksanakan, sehingga insya Allah pada tahun 2020 nanti, 2021, 2022, pantai kawasan utara kita ini insya Allah bisa bebas rob dan memanfaatkan tanah-tanah tadi menjadi kawasan industri. Ya, Pak Asip Kolbihi, sebenarnya masih banyak yang akan saya tanyakan, tapi karena maka saya hanya akan tanya begini. Dulu saya pernah tanya kepada Pak Asip, apakah Pak Asip akan nyalon bupati lagi? Bapak masih bilang pikir-pikir. Ini tanggal 15 Juli depan ini kan sudah mulai tahapan ini. Jadi sudah harus memutuskan. Gimana Pak? Oke. Saya sudah diberi mandat lagi oleh para kiai, karena itu adalah pemilik saham ya partai saya, dan diberi mandat secara khusus oleh Ketua DPW Gus Yusuf untuk maju kembali. Hanya ini masih mencari jodohnya ini Pak Bambang, ini masih karena jodoh ini ditentukan oleh DPW, jadi masih single. Jadi kemana-mana itu mengkampanyekan diri sendiri, jadi nggak lucu juga. Oke, jadi kepastian itu ada gitu. Pertanyaan apa yang masih ingin Pak Asip lakukan untuk? Saya masih banyak
Pertama, kawasan industri untuk tahun 2020 sampai 2021, masa akhir jabatan kami yang pertama ini adalah meletakkan dasar untuk kawasan industri. Kemudian nanti pada tahun 2002 ke atas ini establish ya, supaya kawasan industri itu betul-betul establish, betul-betul melembaga, kita persiapkan dengan baik. Karena apa? Kita masih akan mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka kita. Untuk angka kemiskinan, alhamdulillah dari dulu awal kami dilantik angkanya adalah hampir 13%, 12,98. Sekarang sudah single digit. Sebelum ada pandemi Covid, kita di angka 9. Berarti sudah turun drastis ini. Dari belum 5 tahun kami, tapi angka kemiskinannya sudah turun drastis. Kemudian termasuk paralel dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi kita jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Angka kemiskinan kita juga di bawah angka kemiskinan provinsi, tapi masih di atas angka kemiskinan nasional sedikit. Tinggal PR kita adalah mengembangkan indeks pembangunan manusia. Ini ada beberapa komponen seperti angka harapan hidup, lama sekolah, dan komponen-komponen lain yang ini akan kita tingkatkan. Saya percaya dengan banyaknya perguruan tinggi di Kabupaten Pekalongan, akses masyarakat untuk bisa sekolah, mudah-mudahan bisa baik karena rata-rata Kabupaten Pekalongan ini masih sama rata-rata nasional ya. Baru sekitar 12 tahun. Kemudian ini akan kita tingkatkan lagi, mudah-mudahan ekonominya baik sehingga para warga masyarakat bisa menyekolahkan anak-anaknya di Pekalongan karena biayanya lebih murah, lebih mudah, dan tinggal pilih, mau pilih yang negeri, mau pilih yang swasta, semuanya ada. Tentu harapan saya di rumah bisa membantu orang tua, karena apa? Karena kita pusat produksi, dan PDRB Kabupaten Pekalongan itu hampir 30% disumbang dari sektor industri. Jadi siangnya bisa sekolah atau sorenya bisa kuliah, paginya bisa membantu orang tua melakukan proses-proses produksi. Nah, dengan demikian maka siklus ini bagaimana mencari biaya untuk kuliah, kemudian kuliah terus kami kembangkan terus sehingga memacu pemerintah untuk segera bagaimana kita nanti harus menambah rumah sakit. Seperti kita ketahui hampir dari 19 kecamatan Kabupaten Pekalongan ini hampir semuanya nanti cita-cita saya ada rumah sakitnya. Sekarang sudah ada ya, satu di kecamatan paling ujung, kecamatan Siwalan itu ada rumah sakit swasta. Kemudian Wonokerto ada, nanti Wiradesa ada. Saya akan bikin rumah sakit Keraton 2. Karena Keraton 1 ada di kota, kita agak risih juga mengembangkan yang lahannya punya pemerintah kota, akan kita kembangkan sendiri di kabupaten. Kan hari ini kita sedang membuat rumah sakit sesi dan nanti akan kita kembangkan rumah sakit Pratama di daerah-daerah pinggir. Cita-cita saya minimal ada 15 rumah sakit. Sekarang sudah ada 8 rumah sakit yang sudah kita dirikan dan ini akan memberikan jaminan pelayanan kesehatan baik kepada masyarakat. Jadi sehat, duitnya banyak karena punya industri, masyarakatnya terdidik karena punya perguruan tinggi, tapi jangan lupa hatinya juga harus diisi karena kita punya banyak kiai dan punya banyak pondok pesantren. Itulah yang saya sebut dengan bagaimana kita memberikan mandat kekuasaan itu untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang mutamadun, masyarakat madani, masyarakat yang kuat secara intelektual, kemudian masyarakat yang cerdas baik emosionalnya, spiritualnya maupun cerdas intelektualnya. Kira-kira begitu. Tapi langkahnya ini harus diukur. Bagaimana infrastruktur kesehatan kita bangun, infrastruktur pendidikan kita tingkatkan, infrastruktur ekonomi kita arahkan berdasar kemampuan masyarakat yang ada. Tinggal mengembangkan saja, mengikuti masyarakat, niki kepingin ini kepribun untuk ekonomi. Oh, oke, kita sudah punya modal yang luar biasa. Masyarakat Pekalongan itu adalah masyarakat berjiwa wira swasta. Ini kita manfaatkan. Terus kita lengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan wira swasta masyarakat sehingga pendapatannya akan semakin baik. Dulu kita masih sekitar 24 juta pendapatan per kapitanya. Saya nanti sampai 30 juta. Kalau sudah 30 juta, kantongnya ini sudah tebal, kemana-mana sudah tertawa-tertawa, tapi otaknya terisi, hatinya juga terisi. Inilah cita-cita kami dan mudah-mudahan berkat doa, bimbingan Pak Bambang dan seluruh yang mendengarkan acara ini mudah-mudahan bisa tercapai. Ini nggak muluk-muluk, sederhana saja mengembangkan apa yang sudah ada dan yang paling penting Pak Bambang kami mengembangkan falsafah kekuasaan dengan paradigma mempertahankan
hal-hal baik yang dulu sudah dilakukan oleh para pendahulu, sambil terus mencari hal-hal baru yang lebih baik, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-muhafadzatu ala qadimis sholeh, mempertahankan nilai-nilai lama yang baik sambil terus-menerus melakukan upaya dinamisasi atau wal ahdu bil jadidil aslah, sehingga tidak terjadi stagnasi kekuasaan, stagnasi kebijakan. Karena masyarakat dinamis, maka tentu harus dijawab dengan pembangunan yang lebih dinamis, yang lebih bisa menjawab tantangan masyarakat. Kira-kira Ya, begitu. ya, luar biasa Pak Asip Kolbi. Mudah-mudahan ke depan lebih baik, karena Amin, amin. kemarin-kemarin sudah sangat luar biasa tadi yang diuraikan Pak Asip. Saya kira terima kasih. Mudah-mudahan ini untuk para pemantau channel Inspirasi Jawa Tengah. Pak Asip, saya punya kenang-kenangan untuk penjenengan dari para petani kopi di Pakung Banyu Biru. Oke. Matur suwun. Matur suwun, salam buat para petani kopi dan Banyu Biru. Robusta beberapa macam. Nanti saya kirim. Matur suwun. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.